Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku
tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, ya, salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah PA. Sebelumnya mari kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan, terima kasih berkati kami untuk mengerti firman-Mu yang begitu indah yang telah Tuhan berikan kepada kami supaya kami terus belajar tentang hal-hal yang indah yang menguatkan dan meneguhkan kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengenal kitab suci atau Alkitab kita, ya. Sekali lagi, mari kita belajar untuk mengenal kitab suci atau Alkitab kita. Di dalam Alkitab banyak hal yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita akan baca dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Yosua pertama, Yosua pasal 1, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Demikian kata firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati, ya. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita melompat ke ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadaku oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di pemahaman Alkitab yang kita pelajari pada kesempatan ini, kita belajar, ya, tentang bagaimana kita mengenal kitab suci dan atau Alkitab yang begitu banyak rahasia yang ada di dalamnya. Ya, kalau di masa Perjanjian Lama kita melihat sesudah Musa, hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa itu meninggal, maka Tuhan mempersiapkan untuk penggantinya, yaitu Yosua. Yang dikatakan tadi dalam ayat 1, Yosua pertama ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu persiapkanlah sekarang, ya, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Yosua dipersiapkan Tuhan, ya. Sesudah Musa mati, Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua bersiaplah, ya, aku akan pakai engkau manapun engkau pergi, ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa
menandingi engkau dalam perjalananmu. Karena itu Yosua dipersiapkan dengan baik ya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya ada apa saja di Alkitab ya? Ada apa saja di Alkitab? Alkitab Kristen atau Alkitab kita secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian lama dan baru seluruhnya terdiri dari totalnya 66 kitab yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kitab Perjanjian Lama itu 39 pasal kitab ya, berisi kemudian 929 pasal, terdiri dari 23.145 sampai 23.203 ayat yang menjadi kekuatan buat kita semuanya. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru itu terdiri dari 27 kitab yang terdiri dari 260 pasal, kemudian berisi 7.957 sampai 7.659 ayat yang menjadi kekuatan buat kita semuanya. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu berisi bagian-bagian dari sejarah bangsa Israel, dan Perjanjian Baru berfokus pada kehidupan serta ajaran Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di Alkitab itu ada apa saja ya? Isi utama Alkitab Perjanjian Lama itu berisi kumpulan tulisan. Sekali Perjanjian Lama berisi kumpulan tulisan keagamaan bangsa Israel kuno, mencakup kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, kitab sejarah, kitab puisi atau hikmat seperti Mazmur dan Amsal, dan kitab nabi-nabi. Nah, lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Baru itu berisi ajaran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, serta sejarah gereja mula-mula. Ini mencakup 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, serta kita melihat kitab Kisah Para Rasul serta surat Paulus umum dan kitab Wahyu. Nah, apa tema utamanya? Firman Tuhan berisikan tentang sebuah kisah keselamatan manusia, kasih Allah, dan nubuatan tentang akhir zaman yang sekarang sudah kita semua merasakannya. Lalu isi khususnya apa? Isi khusus 10 perintah Allah, ya, perumpamaan Yesus, serta sisilah dan nyanyian pujian. Jadi, secara keseluruhan, Alkitab dianggap sebagai panduan iman Kristen yang mencatat bagaimana Allah berhubungan ya dengan umat manusia dari penciptaan hingga pendirian gereja Tuhan sekarang. Nah, kita melihat betapa luar biasanya Alkitab yang kita punya, baik secara Alkitab yang terdiri dari kertas ya, atau Alkitab elektronik seperti handphone kita yang ada di dalamnya, atau Alkitab Android yang sudah kita install, dan setiap hari bisa kita pelajari, setiap hari kita bisa baca, setiap hari kita bisa nikmati, dan itu menjadi kekuatan buat kita semua. Terkadang dari HP Android kita bisa memposting ya, baik itu di media sosial, yang menguatkan bagi siapa saja yang melihat, dan menguatkan siapa saja yang membaca, dan menguatkan siapa saja yang mendapatkannya, dan itu menjadi kekuatan buat kita semuanya. Di gereja kita, di PPS, ada Mana Rema dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan itu berisikan dengan firman Tuhan. Dan siapa yang mendengar, siapa yang baca, siapa yang melihat, itu akan diteguhkan, akan dikuatkan. Mengapa? Karena di dalam Alkitab banyak ya hal-hal yang luar biasa yang berhubungan dengan perintah Tuhan, berhubungan dengan kasih Tuhan, berhubungan dengan perumpamaan, berhubungan dengan sisilah, berhubungan dengan nyanyian pujian, dan sejarah-sejarah banyak yang ada di dalam Alkitab, dan kita semua bisa mempelajarinya dan menjadi kekuatan buat kita semuanya. Tadi yang kita baca dari kitab Yosua 1 ayat yang pertama sampai dengan kedua, itu Yosua diperintahkan dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa
Karena mengapa? Karena kita tahu bagaimana bangsa Israel itu sudah banyak mengalami penderitaan di negara Mesir. Karena itu ketika Musa sudah membawa mereka keluar dan Musa sudah tua dan meninggal, lalu kemudian Yosua menggantikan Musa untuk melanjutkan tugas yang akan diberikan kepada kehidupannya. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, kitab Yosua pasal 1, ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan bilang kepada Yosua, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, perintah yang tidak boleh diabaikan, perintah yang tidak boleh dikesampingkan, perintah yang tidak boleh dianggap sepele, tapi perintah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Yosua sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Yosua, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah merasakan bagaimana perjalanan kerohanian kita, perjalanan kehidupan kita yang sudah memberikan hasil, yang sudah banyak menolong kepada kehidupan kita. Ketika kita susah, ketika kita lemah, ketika kita banyak menghadapi percobaan, tapi Tuhan berkata kepada kita, teguhkanlah hatimu, karena itulah yang menjadi kekuatan buat kita semuanya. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa, ya, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Betapa luar biasanya pesan Tuhan kepada Yosua, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa. Bapak Ibu, kita bisa lupa, ya, kita bisa lupa. Terkadang kita mengabaikan untuk baca firman Tuhan, tapi hari ini ketika kita mendengar PA ini, mari kita untuk jangan lalai memperkatakan kitab firman Tuhan, janganlah kita lalai untuk membaca Alkitab, karena Alkitab luar biasa yang berisikan peneguhan dan kekuatan buat kita semuanya. Tetapi ya, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita bertindak, ya, hati-hati dalam kehidupan kita sesuai dengan hukum yang sudah tertulis di dalamnya, dan itu akan menjadikan peneguhan buat kita semua, sehingga perjalanan kehidupan kita, perjalanan kekristenan kita, perjalanan kerohanian kita akan semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Kata itu pesan Tuhan kepada Yosua itu juga menjadi pesan buat kita, buat saya, sehingga kita terus aktif dan kuat di dalam Tuhan. Kalau kita baca apa pesan Paulus kepada Timotius, mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Timotius, ya, pasal yang ketiga, sebentar. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Wow, luar biasa, ya. Bagaimana Tuhan ingatkan melalui Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Dia berkata, ingatlah, ya, Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bapak Ibu, kita dari kapan mengenal kitab suci? Mungkin dari sekolah minggu, mungkin dari remaja, mungkin dari kaum muda, atau mungkin sudah dewasa. Kita mengenal kitab suci. Mengapa? Karena ketika kita membaca, karena kita mengenal kitab suci, maka kitab suci itu akan memberikan hikmat, ya, kemampuan untuk berpikir dengan benar kepada Tuhan, sehingga itu akan membawa kita, menuntun kita kepada keselamatan yang semakin kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ke-16, segala tulisan
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Betapa indah dan luar biasanya Alkitab atau kitab suci yang kita baca dan yang kita pelajari. Mengapa? Karena semua tulisan yang diilhamkan Allah, yang di Alkitab, yang kita baca setiap hari dalam kehidupan kita, itu sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Untuk apa, saudara? Adalah untuk mengajar, kemudian untuk menyatakan kesalahan, kemudian untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 hal yang dikerjakan Paulus kepada Timotius. Dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sangat bagus, sangat bermanfaat. Ada pertama, untuk mengajar. Kita kadang-kadang bisa salah dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bisa salah dalam kerohanian kita. Karena itu kita bisa salah dalam tindakan kita. Karena itu kita perlu untuk diajar, diingatkan kembali. Itu yang pertama. Yang ada untuk bermanfaat untuk mengajar kepada kehidupan kita. Yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Kita kadang bisa salah, tidak mengikuti map, tidak mengikuti ajaran, tidak mengikuti aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Tadi Tuhan berfirman kepada Yosua, ingatlah renungkan itu siang dan malam dalam hidupmu, supaya engkau berhasil dalam pekerjaan, supaya engkau berhasil dalam segala langkah yang akan engkau kerjakan. Dalam itu yang tadi yang kita lihat, ada pesan Tuhan kepada Timotius. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Itu perlu. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Itu yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita bisa salah, tindakan kita bisa keliru, arah tujuan kita bisa tidak sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan hati Tuhan. Tapi Alkitab berkata kepada kita untuk memperbaiki kelakuan. Mengapa perlu diperbaiki? Karena supaya kita lebih berhati-hati lagi, lebih waspada, lebih siap di jalan yang akan kita tuju. Yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya, saudara, Bapak Ibu, dan kita semua yang mendengarkan PA ini, perlu kita semua untuk dididik, untuk berjalan dalam kebenaran. Ketika kita salah, ketika kita tidak sesuai dengan aturan, maka kita perlu untuk diarahkan kembali kepada jalan yang benar, supaya kita berhasil dalam segala hal dan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini dalam PA Alkitab ini kita belajar mengenal kitab suci Alkitab yang banyak, terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru, yang di mana di dalamnya berisikan banyak hal-hal tentang sejarah kitab, ada Mazmur, ada Amsal, ada puisi, ada hikmat, kemudian kitab nabi-nabi, kemudian ada kematian, ada kehidupan, ada kebangkitan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta pendirian gereja mula-mula yang mencakup dan terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, dan puisi yang berisikan kepada hal-hal yang berisikan surat-surat, baik itu Paulus secara umum dan kitab Wahyu yang memberikan kepada kita tentang sebuah gambaran dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sebab itu, mari kita untuk tidak lundur, mari kita untuk tidak berhenti, mari kita terus maju untuk membaca, bukan saja hanya mengenal, tapi kita terus aktif, terus giat, semangat dalam kehidupan kita, di mana Alkitab selalu bermanfaat adalah untuk mengajar kepada kehidupan kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata Wahyu 3 ayat yang ke-9? Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Demikian kata firman Tuhan.
barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di akhir firman Tuhan ini kita melihat apa pesan Tuhan kepada saya, apa pesan Tuhan kepada Bapak Ibu, apa pesan Tuhan kepada kita semua yang mendengarkan. Barang siapa ku kasihi, ya ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita ingin dikasih Tuhan, saya dan saudara dan Bapak Ibu, kita semuanya ingin dikasih Tuhan, maka bersiaplah kita untuk ditegur dan dihajar. Ya, dengan tujuan untuk mengingatkan kita semua. Sebab itu jangan kita mengeraskan hati, jangan kita mengeraskan pribadi kehidupan kita. Mari kita merelakan kehidupan kita sehingga kita memiliki hati yang penuh dengan pertobatan. Betapa indah dan luar biasanya ketika saya, saudara, dan kita semuanya sudah belajar mengenal kitab suci dan Alkitab yang menjadi penuntun dan kekuatan dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya oleh Pak ini kita semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh belajar akan firman-Mu tentang PA Alkitab yang berisi banyak hal yang luar biasa, yang mengajar, mendidik, serta menyelamatkan kepada kami semua. Jika kami ada yang salah, tegur kami, ingat kami Tuhan, biar kami boleh merelakan kehidupan kami untuk terus berjalan dalam jalan alur yang sudah Tuhan tetapkan dan berikan kepada kami semua. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.